Baik Bapak Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Fendi. Baik, sebelumnya mohon maaf terkait dengan mengganggu waktunya dan istirahatnya pada malam hari ini dan mendadak gitu ya. Nah, di sini saya nanti akan memberikan sharing saja terkait dengan budaya positif. Ya mungkin nanti ketika ada hal-hal yang baik mungkin bisa diterapkan kayak gitu. Karena menurut saya di sini juga nanti terkait dengan budaya positif itu baik kayak gitu. Maka dari itu ya di sini saya akan sharing saja terkait dengan budaya positif kepada Bapak Ibu seperti itu. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf kalau kondisinya mungkin nanti kalau ada suara-suara yang masuk dalam meet ini karena saya lagi di rumah sakit jadi mohon maaf sebelumnya. Gitu. Selanjutnya saya izin untuk share screen. Baik, untuk share screen saya apakah sudah tampil? Sudah Pak. Baik, di sini terkait dengan budaya positif, namanya diseminasi ya kita sharing, memberikan hal-hal yang baik. Terus kemudian untuk sebelumnya pasti kita karena judulnya budaya positif, kita juga harus tahu budaya positif itu pengertiannya seperti apa. Ya mungkin secara meskipun nggak dijelaskan, pasti Bapak Ibu juga udah tahu terkait dengan budaya positif itu apa artinya. Nah di sini pengertiannya terkait budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan sebagainya kayak gitu. Karena ini nanti yang kita fokuskan kepada budaya positif yang ada di sekolah seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang nanti mungkin saya bahas. Yang pertama itu terkait dengan perubahan paradigma belajar, kemudian dilanjutkan dengan disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan atau kebaikan, terus kemudian yang keempat terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya nanti kita akan bahas juga terkait dengan motivasi perilaku manusia, terus kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi kayak gitu. Jadi dari 8 poin ini intinya semuanya adalah bagaimana mengajarkan kita untuk berlaku selalu positif, khususnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan atau menumbuhkan budaya positif kepada lingkungan sekolah seperti itu. Terus kemudian pelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa sih? Kita tahu dalam pembelajaran atau dalam kurikulum merdeka terkait dengan paradigma baru, kayak gitu ya. Itu sepertinya didesain dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kayak gitu. Saya tahu dan saya yakin pasti Bapak Ibu guru juga udah melaksanakan terkait dengan belajar diferensiasi. Nah, dalam belajar diferensiasi ini sehingga para peserta didik belajarnya itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangannya dan sebagainya kayak gitu. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu ya. Jadi kalau kodrat zamannya itu kita mengajar sesuai dengan zaman si anaknya gitu. Kadang kita juga harus gabung media-media yang sekarang yang tren juga misalnya kayak TikTok, IG dan sebagainya kayak gitu. Ya misalnya kita menyebutkan hal-hal yang trending kayak gitu aja anak-anak pasti akan ketawa, pasti akan heboh dan sebagainya kayak gitu. Beda sama kayak apa ya? Kayak lelucon yang dulu-dulu ketika kita kasih ke anak-anak itu kayak garing ya gitu kayak gitu. Bahkan kemarin ketika adik kelas saya bilang jangan ya dek ya kayak gitu. Itu aja udah ketawa anak-anak kayak gitu. Padahal itu menurut kita mungkin itu nggak hal yang lucu akan tapi karena relate dengan peserta didik kayak gitu ya itu kayaknya lucu kayak gitu. Makanya dengan berhubungan perkembangan zaman kita juga harus tahu
atau kita menyelaraskan terkait dengan perkembangan zaman itu dan sebagainya. Terus kemudian di sini ada perubahan paradigma atau miskonsepsi teori kontrol kayak gitu ya. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid dan sebagainya. Ini saya jelaskan. Ilusi mengontrol dengan murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa peserta didik atau murid untuk berbuat sesuatu kayak gitu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan atau walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini murid tersebut juga sedang mengizinkan dirinya dikontrol kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kita menyuruh peserta didik atau memarahin peserta didik kayaknya nurut kayak gitu. Akan tapi itu enggak selalu menuruti apa yang kita turuti. Nah, tersiratnya seperti itu. Nah, terus kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Kadang peserta didik ketika kita beri motivasi dan sebagainya atau pengarahan yang positif kayak gitu ya, itu kayak mengiyakan tapi dalam hatinya nggak tergerak kayak gitu. Jadi di sini banyak miskonsepsi terkait dengan teori kontrol kayak gitu. Terus kemudian juga yang lebih jelasnya seperti ini. Kita bisa bandingkan terkait dengan mengontrol seseorang kayak gitu ya. Stimulus respon lawan teori kontrol, terus kemudian pandangan terkait tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia misalnya gini, yang pertama realitas kebutuhan kita sama kayak gitu. Ternyata realitasnya berbeda kebutuhannya kayak gitu. Terus kemudian juga di sini juga ada semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda kayak gitu. Makanya tadi kayak ilustrasi atau ilusi terkait dengan teori kontrol yang di slide yang sebelumnya itu kayak ilusi saja kayak gitu. Karena kebutuhan dari pandangan kita sama peserta didik itu beda kayak gitu. Terus kemudian ini juga yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dan sebagainya. Terkadang kita mungkin kalau di sekolah itu lebih senior, lebih dihormati dan sebagainya kan. Tapi ketika kita kayak menyuruh-nyuruh dan sebagainya itu kayaknya diturutin oleh peserta didik, tapi itu kayak sekedar mengiyakan dirinya untuk melakukan apa yang kita suruh gitu. Terkadang belum terketuk terkait dengan memang dia benar-benaran sadar untuk melakukan seperti itu. Nah, nanti di sini juga kita akan bahas mengenai bagaimana kita bisa memotivasi peserta didik, tapi itu ngena dalam kesadaran peserta didik gitu. Makanya ada yang disebut dengan kayak pembelajaran sepanjang hayat dan sebagainya. Kan kadang juga kita ketika menjadi murid terdahulu pasti ada ingat yang sesuatu hal yang tertanam di pikiran kita. Nah itu yang menurut saya itu kayak pembelajaran sepanjang hayat itu seperti itu. Karena kenapa? Mena kepada peserta didik kayak gitu. Nah di sini contoh-contohnya yang terkait dengan teori kontrol itu sudah ada gitu. Ada lagi yang saya jelaskan juga ini, orang lain bisa mengontrol saya kayak gitu. Ternyata teori tentang dunia itu adalah hanya Anda atau dirinya gitu, yang bisa mengontrol diri Anda atau dirinya sendiri seperti itu. Terus kemudian juga terkait dengan disiplin positif, kalau secara universalnya dan sebagainya pasti tahu pengertian dari disiplin itu seperti apa kayak gitu. Kalau di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina kayak gitu. Nggak tahu ini ejaannya benar atau salah gitu ya. Yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan sebagainya. Terus kemudian kalau disiplin positif itu adalah merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman kayak gitu. Terkadang kita juga mengiming-imingi imbalan itu kayaknya juga nggak terlalu baik juga kayak gitu. Karena kenapa? Itu kan mau menumbuhkan apa ya, kecemburuan dan sebagainya.
Akan tapi dia nggak terketuk dalam hatinya untuk melakukan sesuatu dengan kesadaran dirinya, kayak gitu. Apalagi dengan ancaman hukuman dan sebagainya. Makanya nanti kita juga akan bahas terkait dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas, kayak gitu. Ya sekilas hampir mirip, akan tapi lebih efektif keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Kayak gitu. Karena kenapa? Kadang anak-anak itu menuruti terus kemudian berperilaku positif atau disiplin. Karena kenapa? Karena ada ancaman, karena ada hukuman, nah, gitu. Bukan karena kesadaran diri dan sebagainya. Maka dari itu kita harus perlu adanya keyakinan kelas. Nanti kita bahas di slide yang berikutnya. Kemudian yang di ini putih ini, sebagai pendidik tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi dari dalam dorongannya itu dari dirinya peserta didik sendiri kayak gitu. Kalau ekstrinsik itu kan ya kayak tadi karena ada hukuman, ada ancaman dan sebagainya. Makanya peserta didik positif atau disiplin kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada hukuman atau ancaman atau peraturan, mungkin nggak disiplin kayak gitu. Makanya bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik terkait dengan kesadarannya diri kayak gitu, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Terus kemudian ini gambaran yang disepakati oleh universal dan sebagainya ya, nilai yang disepakati bersama kayak gitu ya. Ya contohnya kalau misalnya profil Pancasila itu ada mandiri, ada akhlak mulia, bertanggung jawab kayak gitu. Terus kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Ini nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang udah kalau nggak dijelaskan itu udah tahu kayak gitu. Ya contohnya kayak kita membuang sampah pada tempatnya, itu nilai apa kayak gitu. Itu kan juga nilai kebersihan. Semuanya sudah disepakati secara universal dan sebagainya. Makanya nanti dalam memotivasi anak-anak dan sebagainya lebih ke apa ya, kayak sudut pandang bersama terkait dengan nilai kebajikan atau kebaikan ini kayak gitu. Selanjutnya ketika kita melihat perilaku yang melenceng kepada anak-anak atau peserta didik atau terkait kenapa sih peserta didik itu melakukan sebuah pelanggaran. Nah, itu pasti dia akan apa ya? Salah satunya ini nggak terpenuhi kayak gitu. Misalnya kayak bertahan hidup, cinta dan kasih sayang dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah tahu kebutuhan dasar manusia yang ada 5 ini, kita bisa melihat kenapa sih anak itu melakukan seperti itu. Ya mungkin kebutuhan dasarnya nggak tercapai atau nggak tercukupi dan sebagainya. Makanya dari itu ketika kita tahu kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia ini, ketika kita menangani peserta didik yang melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah pelanggaran dan sebagainya, kita tahu, oh si anak ini mungkin kurangnya kasih sayang dan sebagainya, kayak gitu. Maka dari itu kadang ada anak-anak yang jahil di kelas dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar diperhatikan oleh teman-temannya, kayak gitu. Ya mungkin kebanyakan kalau cinta kasih sayang dan sebagainya itu biasanya banyak anak-anak yang apa ya, yang broken home di rumah terkait dengan. Nah, maka dari itu kebutuhan cinta dan kasih sayangnya itu nggak terpenuhi, makanya mencari perhatian dengan jahil atau gimana sama temennya dan sebagainya kayak gitu. Nah, ketika seseorang murid melakukan sesuatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi, kayak gitu ya, atau kebaikan yang tadi, atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, kayak gitu. Jadi dengan tahu kebutuhan 5 dasar, kita bisa bisa melihat oh ternyata peserta didik ini kebutuhan dasarnya yang kurang di poin apa atau yang seperti apa gitu. Jadi ketika kita melakukan sebuah penanganan kepada peserta didik, kita sudah tahu dasarnya dia itu karena apa. Nah, gitu. Nah, ya contohnya di sini saya memberikan contoh itu ini.
Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan secara paksa. Kayak gitu. Nah, dengan kita melihat dari jawaban Doni ketika kita mendiagnosa atau mewawancarai atau bertanya kepada Doni, misalnya kalau jawabannya dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal siang, kayak gitu. Ya pasti kita sudah tahu kebutuhan dasar yang tidak lengkap pada jawaban Doni yang pertama ini ya bertahan hidup kayak gitu. Nah, misalnya juga jika Doni jawabannya seperti ini di poin yang kedua, dia merasakan senang temannya jadi memperhatikan kayak gitu. Dengan mengambil makanannya itu menjadikan temannya itu memperhatikan Doni dan dia malah merasa senang. Nah, itu kemungkinan yang nggak terpenuhi oleh kebutuhan dasar Doni itu adalah cinta dan kasih sayang. Kayak gitu. Nah, jadi ketika kita tahu realitasnya dan sebagainya dan kebutuhan dasar manusia, pasti kita ketika menangani sebuah permasalahan ya itu akan lebih efektif. Karena kenapa? Kita udah tahu dasarnya kebutuhan manusia itu seperti apa. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu juga udah melakukan ini akan, tapi mungkin oh ini loh namanya. Nah, gitu. Saya yakin seperti itu karena saya lihat Bapak Ibu guru yang di sekolah khususnya ya, yang saya tahu di SMA 10 sepertinya udah melaksanakan seperti ini kayak gitu. Akan tapi mungkin nggak tahu oh ini namanya bertahan hidup, oh ini namanya cinta dan kasih sayang dan sebagainya kayak gitu. Nah, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Yang centang pertama yang merah ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang tadi sesuai dengan yang di awal tadi ya, kenapa sih peserta didik itu melakukan disiplin gitu atau menaati peraturan? Terkadang ya bukan motivasi dari dirinya karena untuk menghindari sebuah hukuman seperti itu. Terus kemudian yang ke poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi lebih ke ekstrinsik kayak gitu dari luar kayak gitu. Nah, jadi yang mungkin dengan disiplin positif atau nih budaya positif yang kita pelajari di hari ini itu lebih ke poin yang ketiga. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya atau nilai universal yang kebajikan tadi kayak gitu. Jadi dengan motivasi dalam dirinya ya meskipun nggak ada peraturan, pasti dia akan menaati kayak gitu karena udah tertanam di dalam dirinya. Nah ini emang apa ya cukup sulit dalam apa ya dalam prakteknya dan sebagainya. Tapi dengan kita berbuat baik, melakukan hal yang baik, ya sekecil sebaiknya itu ya mungkin nanti akan ujung-ujungnya juga baik juga kayak gitu. Tetap diawali yang baiknya gitu. Nah, ini sebenarnya biar kita udah tahu terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi dan sebagainya kayak gitu. Kalau hukuman itu lebih ke tidak terencana terus kemudian tiba-tiba kayak gitu. Kan murid tidak tahu apa yang terjadi. Kalau hukuman itu biasanya bersifat satu arah kayak gitu. Tiba-tiba ya langsung marah aja kayak gitu. Tanpa kita tahu alasannya seperti apa. Ya contohnya misalnya telat nih kayak gitu. Saya juga sering telat waktu masuk sekolah. Tapi emang kadang ya ada alasannya seperti apa. Gitu. Tapi kalau ketika itu hukuman diterapkan, ya nggak tahu, nggak tanya alasannya. Yang penting dihukum kamu telat ya telat kayak gitu. Harusnya kalau apa ya? Kalau restitusi itu pasti ada dua arah. Nanti kita jelaskan yang restitusi itu seperti apa. Kalau konsekuensi itu lebih ke terencana atau disepakati bersama-sama kayak gitu. Murid dibuat tidak nyaman. Terus kemudian sikap guru ini lebih ke memonitor murid. Nah, kalau restitusi, ya ini mungkin semoga kita bisa menerapkan terkait dengan restitusi seperti ini. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu.
Terus kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sebuah solusinya sendiri. Kayak gitu ya. Contohnya tadi yang telat, solusinya seperti apa? Ya kita tanyakan ke peserta didiknya kayak gitu. Misalnya dia jawabnya, baik Pak, besok saya akan berangkat lebih awal dan sebagainya kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Itu memang sebuah hal yang sederhana, akan tapi ya kalau itu omongan itu bisa mengetuk hatinya dan menyadarkan peserta didik atau murid, ya pasti dia akan lebih sadar gitu daripada kita melakukan hukuman seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, di sini nanti kita juga dalam menghadapi persoalan, kita tuh di posisi yang mana. Nah, di sini nanti ada posisi atau 5 posisi kontrol kayak gitu. Contoh kasusnya seperti ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan di sosial media kayak gitu. Nah, ketika kita menjadi misalnya kepala sekolah atau menghadapi kasus ini, apa yang kita posisi kita yang mana kayak gitu? Apakah menjadi penghukum atau langsung marah-marah dan sebagainya? Nanti kita jelaskan di posisi 5 kontrol itu yang seperti apa. Nah, posisi 5 itu ada penghukum, pembuat orang bersalah, atau menjadi teman, pemantau, atau manajer kayak gitu. Dalam disiplin positif ini atau budaya positif ini sebisa mungkin ya kalau bisa menjadi manajer kayak gitu dalam posisi kontrolnya. Nah, nanti seperti apa manajernya itu saya jelaskan di sini. Nah, semoga kelihatan. Kalau di poin ini penghukum, guru berbuat itu kayak menghardik, menunjuk-nunjuk dan sebagainya, itu indikator menghukum kayak gitu. Atau marah-marah atau dengan nada yang tinggi dan sebagainya, itu lebih ke menghukum kayak gitu. Terus kemudian membuat orang merasa bersalah kayak gitu, kayak berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam dan sebagainya kayak gitu. Kalau di sini ini lebih ke motivasi eksternal dengan identitas yang gagal kayak gitu. Nah, identitas yang berhasil atau sukses itu terkait dengan perilaku kontrol positif itu lebih ke teman sampai ke manajer. Ya syukur-syukur kita bisa menjadi manajer dalam sebuah posisi kontrol ketika menghadapi sebuah permasalahan kayak gitu. Contohnya kalau teman itu kayak membuatnya alasan-alasan untuk murid-muridnya dan sebagainya, melakukan untuk Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu bantu dan bereskan dan sebagainya. Jadi kayak kita membantu peserta didik dalam permasalahan itu dan sebagainya, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, pokoknya kayak posisi teman lah kayak gitu. Terus kemudian kalau pemantau itu adalah menghitung dan mengukur kayak gitu. Apa peraturannya, apa konsekuensi kayak gitu. Tapi kalau manajer itu lebih ke mengajukan sebuah pertanyaan, gitu ya. Apa yang kita yakinin bersama, kesepakatan bersama terkait dengan kebajikan atau nilai-nilai yang universal yang sudah disepakati yang sebelumnya kayak gitu. Ya contohnya kayak telat tadi kayak gitu. Solusinya seperti apa? Nilai apa yang sudah kita sepakati? Jadi diskusinya seperti itu ya. Contohnya nilai yang disepakati adalah nilai disiplin seperti itu. Jadi meskipun kita nadanya nggak tinggi atau nggak marah-marah, tapi terkait dengan melakukan menyelesaikan permasalahan dengan posisi manajer ini ketika mengetuk hatinya atau menyadarkan peserta didik tersebut, saya yakin ketika emang benar-benar sadar dia nggak mengulangin lagi gitu. Makanya motivasi intrinsik tadi itu lebih penting menurut saya gitu, daripada motivasi eksternal. Ya nggak semuanya, sekali lagi ini nggak semuanya dilakukan
ya contohnya kalau di sini kan menghukum itu kayaknya tidak baik dan sebagainya. Tapi kita juga harus melihat permasalahannya seperti apa. Kalau yang nggak bisa dimaklumin ya menghukum itu ya salah satu yang baik. Menurut saya seperti itu. Jadi tergantung kondisi dan sebagainya. Makanya di sini lebih ke kayak kesalahan-kesalahan peserta didik, terus kemudian kedisiplinan dan sebagainya. Menurut saya posisi counter manager ini yang menurut saya yang paling tepat seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Kayak gitu. Keyakinan kelas ini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif seperti perilaku, kebiasaan, kemudian nanti ujungnya menjadi sebuah budaya positif. Kalau keyakinan kelas ini perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas menemukan nilai-nilai kebajikan universal atau tujuan nanti ujung-ujungnya menjadi tujuan sekolah dan sebagainya. Kenapa kok keyakinan kelas ini lebih penting daripada peraturan kelas ya? Karena keyakinan kelas itu disepakati dari dua sudut pandang kita sama peserta didik kayak gitu. Ya contohnya masuk kelas tepat waktu, apa yang diyakini yaitu di kedisiplinan dan sebagainya. Jadi kalau peraturan kelas kan peraturan sudah yang dibuat. Jadi lebih ke satu sudut pandang. Dengan adanya keyakinan kelas ini, peserta didik juga membuat sebuah keyakinan sendiri, terus kemudian guru juga mengeluarkan kesepakatan bersama dan sebagainya. Jadi dengan dua sudut pandang ini, ya udah. Jadi kayak ketika kita melanggar, berarti kan melanggar dirinya sendiri yang sudah diyakini tadi. Makanya menurut saya keyakinan kelas ini perlu diterapkan dalam pembelajaran di kelas dan sebagainya. Ya misalnya waktu pembelajaran, misalnya saya nih pembelajaran sejarah gitu. Ya kita sepakatin dulu sebelum belajar itu apa yang harus dilakukan. Misalnya ketika mungkin saya menjelaskan, kalian seperti apa memperhatikan kan, ya gitu. Jadi anak-anak pasti lebih ngena, lebih memperhatikan, lebih apa ya, lebih apa yang dia sepakati seperti itu. Makanya lebih ke dua sudut pandang terkait dengan keyakinan kelas daripada peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Nah, kemudian segitiga restitusi kayak gitu. Ini di sini ada namanya segitiga, ada 3 sudut ya itu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan sebuah keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini bagaimana kita sebaiknya atau respon kita bila ada murid kita yang melakukan sebuah kesalahan. Gitu. Dan kemudian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan sebagainya. Nah, ciri-ciri segitiga restitusi ini seperti ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki sebuah hubungan. Restitusi adalah tawaran paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan sebagainya. Nah, tadi kan ada 3 langkah, ya gitu ya. Yang pertama, stabilkan identitas. Ya, contohnya apa ya? Ini teori kontrolnya seperti ini. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan dan sebagainya. Misalnya ada anak yang melakukan sebuah kesalahan,
ya udah kita menstabilkan identitasnya dulu kayak gitu. Ya contohnya ada anak yang berantem di kelas kayak gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ya nggak Pak? Apa ya? Misalnya ya mungkin saya yakin kamu akan bisa melakukan yang lebih dari ini berantemnya atau kekerasannya, tapi kamu nggak terlalu nggak terlalu keras dan sebagainya. Nah, kita stabilkan dulu biar kenapa? Ketika kita ngobrol dan sebagainya, terus kemudian menyelesaikan permasalahan, nanti akan enak ujungnya. Seperti itu. Jadi menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Ya, contohnya di sini dalam tindakannya, contohnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kayak gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kayak gitu. Jadi kita posisinya di sini itu bukan menjadi posisi yang penghukum yang langsung marah-marah dan sebagainya, tapi kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu, biar kenapa? Biar kita ngobrolnya sama peserta didik yang melakukan kesalahan tadi itu lebih enak dan sebagainya kayak gitu. Ini contoh juga di nomor poin ketiga ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan sebagainya kayak gitu. Ya kayak tadi kayak berantem tadi mungkin dia melindungi sesuatu. Jadi ya meskipun kesalahan itu berantem itu nggak baik, tapi kita menstabilkan identitasnya dulu. Kayak gitu. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Gitu. Ya contohnya tadi kenapa sih kok berantem dan sebagainya, apakah itu hal yang baik? Bisa ditanyakan seperti itu. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Ya pasti nanti mungkin ya Ustadz Didik itu akan menjawab kekeluargaan, terus kemudian tenggang rasa, toleransi dan sebagainya. Ya itu yang kita sepakati. Kayak gitu. Nah dengan dua sudut pandang ini, ya kemungkinan menurut saya nanti dia nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Karena kesepakatan bersama seperti itu. Nah, ini sepertinya juga udah selesai terkait dengan presentasi saya. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, ya silahkan. Bu Mea, bisa? Baik, ini di kolom chat. Bu Mea dari SMA 3, terima kasih sudah bergabung. Tapi sebelum itu izinkan saya menggambarkan konteksnya terlebih dahulu. Kita sebagai guru terkadang melakukan kegiatan membentuk keyakinan bersama upaya membuat budaya positif dengan peserta didik di awal pertemuan, tetapi terkadang di pertengahan misalnya pertemuan 9, 10 ada beberapa keyakinan bersama yang tidak terlaksanakan dan bahkan terlupa. Nah, bagaimana agar keyakinan bersama itu ya terus ya gitu ya, terus berlanjut hingga nanti dan sebagainya. Ini pertanyaan yang menarik kayak gitu. Menurut saya bagaimana keyakinan itu terus berlanjut. Ya memang kita nggak bisa menyadarkan peserta didik itu 100% secara langsung gitu ya. Jadi tapi kalau kita lihat dari efektivitasnya dan sebagainya itu memang masih menurut saya masih tinggi terkait dengan keyakinan kelas daripada peraturan kelas kayak gitu. Ya mungkin untuk kelanjutan dan sebagainya memang harus disepakati bersama kayak gitu. Jadi setiap melakukan pertemuan di kelas dan sebagainya dan guru yang lainnya. Nah, maka dari itu kenapa kok ini saya sharingkan kepada Bapak Ibu, karena terkait dengan budaya positif ini nggak bisa diselesaikan satu orang kayak gitu. Harus semuanya
ikut dan sebagainya kayak gitu. Ketika satu orang melaksanakan budaya positif, terus kemudian yang lain itu nggak melaksanakan budaya positif, ya pastinya nggak berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, maka dari itu dengan adanya budaya positif ini, ketika semuanya melakukan, ya insya Allah nanti akan menghasilkan sebuah keyakinan atau kesepakatan kebaikan bersama seperti itu. Nah, itu jawaban dari saya, Bu Mia. Mungkin ada bisa ditanggapin, yang lainnya juga. Silakan. Oke, ini ada feedback dari timnya juga. Baik Pak, siap. Alhamdulillah dapat dipahami. Berarti selalu diingatkan setiap pertemuan ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya sebenarnya kan nggak harus di setiap pertemuan. Tapi ketika sudah itu diyakini secara bersama, ya itu akan berjalan dengan baik. Tapi terkait dengan budaya positif ini harus dilakukan semua warga sekolah kayak gitu, nggak cuma satu guru saja. Dengan semuanya pasti itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang terulang yang baik seperti itu. Tapi kalau satu orang yang melakukan budaya positif saja, ya kemungkinan nggak akan terlaksana dengan baik seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang lain. Oh, ternyata yang masuk cukup banyak. Padahal tadi saya sharingnya cuma sedikit. Terima kasih yang sudah menyaringkan kepada teman-teman yang lain. Nggak tahu siapa yang menyaringkan, tapi saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Apalagi ini di malam hari mengganggu istirahat Bapak Ibu. Baik, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, ini saya cukupkan saja. Barangkali jika ada yang perlu ditanyakan, kita bisa sharing secara langsung saja, tidak secara virtual kayak gitu. Jadi konsep saya lebih kayak hybrid dan sebagainya. Pasti kamu punya alasan. Saya lagi stres, Pak. Tadi lagi istirahat, Pak. Dengan cara main game di kelas. Bangun. Retno, kenapa kamu di sini? Harusnya ini kan jam pembelajaran. Pak Fendi, Pak, saya lagi capek. Terus kenapa kamu di sini kalau capek? Pak, saya lagi males di kelas. Soalnya pembelajaran sejarahnya itu bosenin banget. Tidak apa-apa kalau kamu merasa bosan. Tetapi membolos itu bukan solusi yang tepat. Iya, Pak. Pasti kamu punya alasan kenapa kok kamu bolos di perpustakaan. Apa alasan tersebut dan apa yang kamu rasakan? Saya lagi stres, Pak. Tugas sejarahnya numpuk banget, banyak. Begitu, jadi kamu mencari tempat yang tenang untuk beristirahat ya? Iya, Pak. Memang tidak ada yang salah terkait kamu beristirahat di perpustakaan. Akan tetapi dengan cara membolos di perpustakaan, apakah itu cara yang tepat untuk menanggulangi rasa stres itu? Enggak juga, Pak. Nah, coba kamu pikirkan, kalau kamu merasa stres atau banyak tugas, mungkin apa yang kamu lakukan? Mungkin saya bisa tanya sama teman atau bapak ibu guru mungkin, Pak. Itu bagus sekali, Retno. Selain itu, kamu juga belajarnya harus diperhatikan waktunya. Terus kemudian juga perpus ini kan tempatnya untuk belajar, bukan untuk tempat tidur. Maka dari itu gunakan waktunya sebaik-sebaiknya. Iya, Pak Fendi. Saya minta maaf ya, Pak Fendi. Apa yang kamu lakukan tadi di kelas? Saya tadi lagi istirahat, Pak. Dengan cara main game di kelas. Maaf, Pak. Ratu,
tidak apa-apa kalau kamu merasa bosan. Akan tetapi main game di kelas itu bukan solusi yang tepat. Kamu tahu kan Ya Pak, apa yang kamu rasakan ketika main game di kelas? saya lagi bosen Pak. Soalnya tadi pelajaran sejarahnya itu susah. Jadi begitu. Jadi kamu mencari hiburan dengan main game di kelas. Iya Pak. Begini Ratu, memang tidak ada yang salah ketika kamu main game di kelas. Akan tetapi main game di kelas saat pelajaran, apa itu solusi yang terbaik? Tidak juga Pak. Nah, coba Ratu pikirkan, untuk mengatasi rasa bosan itu, adakah cara lain selain main game di kelas? Mungkin saya bisa tanya ke teman atau bapak ibu guru Pak. Nah, itu bagus sekali solusinya. Gitu. Akan tapi masih juga kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Misalnya kamu ketika merasa bosan bisa menulis artikel atau menggambar. Ingat ya Ratu, mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan, akan tapi kesalahan itu jangan sampai terulang kembali. Iya Pak, maaf ya Pak. Kalau saya merasa lega karena mendapat solusi yang sangat jelas dan mudah dari Bapak Ibu guru. Kalau saya ngerasa lebih tenang dikit sih, karena pelarian saya selama ini kan ke sini, jadi ya kayak menemukan solusi baru untuk kedepannya juga. Positif baik di lingkungan kelas. Membuat peserta didik ketika melakukan pelanggaran, mungkin kalau dari yang Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? di luar dugaan, hal-hal yang menarik mungkin lebih ke hukuman. Ketika peserta didik dikasih hukuman karena pelanggaran, itu kayaknya akan terulang kembali. Tapi dengan segitiga restitusi, terus kemudian dengan keyakinan kelas, itu membuat peserta didik ketika melakukan pelanggaran itu lebih lebih aware, lebih menghargai, karena ada kesepakatan dua pihak atau dua sudut pandang terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ini yang membedakan terkait dengan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin kalau peraturan itu lebih ke satu sudut pandang, dengan keyakinan kelas lebih dua sudut pandang. Maka dari itu keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak atau peserta didik mungkin itu lebih dihargai karena dia yang mencetuskan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahannya mungkin kalau dari yang dulu sebelum mempelajari modul ini, saya ketika menyelesaikan suatu permasalahan atau permasalahan peserta didik itu lebih ke posisi teman kayak gitu. Tapi mungkin dengan adanya modul ini saya belajar untuk menyelesaikan permasalahan itu lebih ke posisi manajer seperti itu. Jadi sekali lagi hampir mirip dengan keyakinan kelas. Jadi kita mengambil dari dua sudut pandang, terus kemudian diselesaikan terkait dengan solusi yang ditawarkan dari dua pihak. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman ya, mungkin ketika waktu pembelajaran peserta didik itu lebih memperhatikan, lebih menghargai. Karena kenapa? Karena sebelum pembelajaran sebelumnya atau pada waktu itu sudah terjalin terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Maka dari itu peserta didik dengan keyakinan mereka, dengan kesepakatan mereka
peserta didik lebih menghargai, memperhatikan, dan aktif. Pertanyaan keempat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaannya lebih tahu jalan keluar atau solusi yang paling tepat terkait dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau berhubungan dengan peserta didik. Pertanyaan kelima. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik. Mungkin saya akan cerita lebih dahulu terkait dengan saya mengampu pembelajaran sejarah. Ketika ditanya pada awal pertemuan, siapa yang suka sejarah? Rata-rata yang angkat tangan itu cuma 1 sampai 2 saja, kayak gitu. Hal yang baik yang mungkin dari pengalaman tersebut, saya menerapkan pembelajaran yang diferensiasi proses. Jadi hal yang baik yang mungkin yang saya akan terapkan itu terkait dengan diferensiasi proses. Terus kemudian juga sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Agar dapat memahami atau menyukai pembelajaran sejarah. Oke, kemudian bagaimana cara Anda ketika menerapkan pembelajaran berbasis diferensiasi proses ini di kelas untuk menanggulangi anak-anak yang mungkin tidak tertarik dengan pelajaran sejarah? Baik, nah dari situ saya akan memfasilitasi anak-anak atau peserta didik dalam belajar atau gaya belajar mereka. Salah satunya dengan caranya saya akan menggunakan beberapa media, misalnya visual atau video, audio, terus kemudian literasi. Biasanya saya gunakan barcode, kemudian saya tempel-tempel di kelas. Anak-anak yang suka literasi ya silakan membaca. Terus kemudian anak-anak yang suka video silakan menonton. Seperti itu. Adakah kesulitan ketika mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi proses? Kesulitannya mungkin di awal. Karena kenapa? Karena harus menggunakan atau membuat media tersebut. Akan tetapi untuk kelanjutannya dan sebagainya, karena media tersebut sudah terverifikasi, jadi bisa digunakan berulang kali. Jadi kesulitannya cuma di awal saja ketika membuat media tersebut. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Adakah perbedaannya? Posisi sebelum mempelajari modul ini ya, biasanya saya menggunakan posisi teman seperti itu. Terus kemudian ketika mempelajari modul ini saya menerapkan posisinya itu sebagai manajer. Seperti dari pertanyaan yang sebelumnya, kenapa kok manajer? Karena lebih ada solutif dari kedua pihak atau kedua sudut pandang. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Baik, sebelumnya secara tidak langsung saya pernah mempraktekkan terkait dengan menstabilkan identitas ketika anak itu terjadi permasalahan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Jadi karena tadi yang di posisi 5 kontrol itu saya sebagai teman, jadi lebih kayak ngobrolnya enak dan sebagainya. Maka dari itu ketika ada permasalahan, lebih saya menstabilkan identitasnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Agar kenapa? Agar peserta didik ini ketika bercerita dan sebagainya, nah itu lebih nyaman, lebih terbuka dan sebagainya terkait dengan permasalahan tersebut. Meskipun sebelumnya saya tidak tahu segitiga restitusi itu seperti apa, ternyata sudah pernah saya praktekkan terkait dengan stabilkan identitas. Pertanyaan ke-8. Setelah konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Baik,
Konsep yang penting, menurut saya semua konsep terkait dengan budaya positif itu penting. Jadi saya sebagai calon guru penggerak nantinya lebih mensosialisasi atau sharing terkait dengan budaya positif, agar kenapa ketika kita berawal sebagai positif akhirnya juga akan lebih positif. Jadi saya akan lebih sharing, menyebarkan terkait dengan budaya positif ini biar mendapatkan lingkungan sekolah lebih nyaman. Baik, atas waktunya dan mengganggu waktunya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata atau Baik,